Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kembali lagi di channel Lopimbozo. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang akan bersamanya di surga nanti. Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali dia ingin bermunajat, Nabi Musa naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Maka inilah kelebihan Nabi Musa alaihi salam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah orang yang di surga nanti yang akan bertetangga denganku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban, Nabi Musa turun dari bukit Tursina dan terus berjalan mengikuti tempat yang diinformasikan. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju. Dengan bantuan beberapa orang penduduk di sana, beliau berhasil bertemu dengan orang-orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Anehnya, tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Dia masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam kamar. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu dirawatnya dengan penuh kehati-hatian. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa maksudnya ini?" kata Nabi Musa dalam hati penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikannya dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium dengan penuh kasih sayang, kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Selesai pekerjaannya, pria itu baru melayani Nabi Musa. "Wahai saudara, apa agamamu?" tanya Nabi Musa alaihi salam. "Aku agama tauhid," jawab pemuda itu. "Lalu kenapa kamu memelihara babi?" tanya kembali Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapak kandungku. Mereka telah melakukan dosa yang besar. Maka Allah telah menukarkan wajah mereka menjadi bayi yang buruk rupanya. Dosa mereka dengan Allah itu masalah lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap menjalankan kewajibanku sebagai seorang anak. Setiap hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku seperti yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap menjalankan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diampuni. Aku mohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya. Tetapi Allah masih belum mengabulkan doaku," tambah pemuda itu. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan pergi bersamamu di surga nanti karena baktinya yang amat tinggi kepada kedua orang tuanya. Orangnya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu kami naikkan derajatnya sebagai anak soleh di sisi kami." Allah juga berfirman yang maksudnya, "Oleh karena dia telah berada di tempat anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat doa anak yang soleh." Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke dalam surga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia telah berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun hingga peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Walau buruk sekalipun perangai kedua ibu bapak kita, itu bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak sekalipun dosa yang mereka lakukan,
itu juga bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya kemudian mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui uang, tetapi sayang seorang anak pada kedua orang tuanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Setiap orang tua tentu akan memberikan segala yang terbaik bagi anaknya. Sudah sepantasnya sebagai anak haruslah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ajaran agama Islam, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Berbakti terhadap kedua orang tua dalam Islam sering disebut birrul walidain, dan hal ini sifatnya wajib. Setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui dan merawatnya hingga besar. Sementara ayah akan mengupayakan segala hal terbaik untuk anak-anaknya. Tak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya. Dalam ajaran Islam, sangat memperhatikan hubungan antara anak dan orang tua. Anjuran untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua bahkan tercatat dalam beberapa ayat Al-Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berarti, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusunya pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 15. Selagi kedua orang tuanya masih hidup, ada beberapa kewajiban yang bisa dilakukan sang anak. Salah satu kewajiban utamanya adalah mentaati semua perintahnya, dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti orang tua. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 juga disebutkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Dilansir dari NU Online, semua anak dilarang berkata kasar kepada orang tua. Bahkan tidak diperkenankan untuk berkata dengan nada yang tinggi saat berbincang dengan keduanya. Tujuannya agar orang tua tetap ridha dengan jalan yang dipilih anaknya. Sebab ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Demikian pula murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Berbakti kepada orang tua juga memiliki banyak keutamaan. Dikutip dari buku Berbakti kepada Orang Tua, Kunci Kesuksesan dan Kebahagiaan Anak karya Muhammad Al-Faham, dijelaskan beberapa keutamaan bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Maka berikut keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, pintu surga yang pertengahan. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Jika kita sebagai anak mampu berbakti kepada orang tua, maka secara tidak langsung sudah memiliki pintu surga di akhirat kelak. Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha kedua orang tua. Dalam ajaran agama Islam, ridha orang tua sangat diperlukan bagi anak karena Allah akan ridha jika orang tua ridha.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah subhanahu wa ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menjadi dia yang akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi doa yang akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya merupakan salah satu doa yang mustajab. Allah akan senantiasa mengabulkan doa kedua orang tua kepada anak yang berbakti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzolimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, membuka pintu taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak." "Apakah kamu memiliki khayal atau saudari ibumu?" "Iya." "Kalau begitu, berbuat baiklah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Yang kelima, menjadi amalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang mulia, bahkan termasuk amalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua memiliki kedudukan yang agung sehingga anak-anaknya dianjurkan untuk berbuat baik dan berbakti kepadanya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran surah Al-Isra ayat 23. Maka berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka semua itu akan memberikan banyak keutamaan. Bahkan Allah akan menjamin keselamatanmu di dunia maupun di akhirat bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah cerita sahabat Nabi Musa alaihi salam yang akan menemaninya di surga kelak, padahal dia memiliki orang tua dalam bentuk dan rupa seekor babi. Karena ketaatannya itulah yang mengantarkan anak soleh ini menjadi pendamping Nabi Musa alaihi salam di surganya. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Yang subscribe insya Allah masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.